Oke, baik. Selamat sore. Eh, Perkenalkan, nama saya Nindya Ola Safira, NIM 21126144, kelas C. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah komputasi bergerak. Di sini disuruh untuk membuat aplikasi mobile menggunakan aplikasi Glide. Oke, jadi kita akan membuka dulu link untuk glide-nya. Ini merupakan bentuk linknya. Ini merupakan tampilannya dari aplikasi Glide. Jadi aplikasi Glide itu adalah aplikasi seluler yang dibangun menggunakan platform Glide. Glide memungkinkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan program yang mendalam untuk membuat aplikasi seluler dengan cepat dan mudah. Jadi dengan Glide ini memudahkan kita untuk membuat aplikasi dengan mudah. Jadi aplikasi Glide ini kita dapat menggunakan spreadsheet atau Google Sheet sebagai basis data untuk aplikasi ini dan merancang tampilan aplikasi ini menggunakan antarmuka visual yang intuitif. Jadi bukan tampilannya. Aplikasi ini gratis, tapi kita hanya bisa menggunakan sebanyak 3 kali project saja. Oke, bukan tampilannya. Jadi pada saat jika user baru atau pengguna baru ingin melogin ke sini, kita diminta untuk memasukkan email kita. Tapi karena saya sudah login, kita langsung buka saja di Open Glide ini. Kita buka. Oke, jika kita sudah pernah login atau menggunakan aplikasi ini, maka tampilannya seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi, studi kasus yang saya ingin buat itu studi kasus apotik. Ya, yang pertama, jika kita menggunakan ini, kita mengklik new project. Kita masukkan nama projectnya. Kemudian kita klik mobile, continue. Dan kita pilih Google Sheet untuk membuat database-nya. Kemudian kita continue. Oke, di sini saya sudah buat database-nya. Sebelum kita membuat aplikasinya, kita harus membuat database yang terlebih dahulu. Oke, ini bukan tampilan dari database yang telah saya buat. Namun sebelum itu kita masuk dulu ke bagian database-nya. Oke, di sini Apotik Cell ini merupakan nama database-nya. Kemudian ini merupakan nama tabelnya, ada tabel obat, tabel alat medis, tabel profil petugas, tabel pengaduan, tabel jenis kelamin, dan tabel jabatan. Jika kita ingin menemukan tabel baru, kita tinggal klik yang ini saja. Kemudian di bagian baris pertama ini kita harus berisi nama file dari setiap tabel. Kita berisi nama file setiap tabel. Kemudian bagian bawah ini merupakan isi dari tabel-tabel yang lain. Ini bukan isi dari tabelnya. Ini. Oke. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk di bagian fitur. Kita masuk di bagian fitur-fiturnya. Oke. Ini tampilan web yang saya buat. Oke, saya akan menjelaskan. Yang pertama, di bagian navigation ini terdapat obat, alat medis, profil petugas, dan pengaduan. Oke, kemudian menu. Oke, menu ini merupakan fitur yang berfungsi untuk
untuk memudahkan kita melihat siapa saja yang sudah pernah login di website ini. Kemudian untuk komponensnya terdapat beberapa macam komponen. Yang title ini berfungsi untuk membuat style pada profilnya. Misalnya di bagian title ini sebagai bagian awal ini kita dapat memilih misalnya gambarnya di bagian sebelah sini dan penjelasan sebelah sini, kemudian gambar di bagian atas dan penjelasan bagian bawah. Saya menggunakan title yang image ini, seperti ini tampilannya. Kemudian terdapat profil dan cover, kemudian terdapat collection. Fitur ini berfungsi untuk membuat style pada deskripsinya. Jadi fitur ini berfungsi untuk membuat style deskripsi seperti di sini. Saya menggunakan collection grid, bentuknya grid. Oke, jika kita menggunakan list maka tampilannya seperti ini. Namun saya hanya mau menggunakan tampilan grid saja. Kemudian terdapat berbagai macam collectionnya. Kita bisa dapat memilih dengan bebas sesuai dengan keinginan kita. Kemudian layout ini dapat kontainer ini untuk membuat kotak, tapi belum akan muncul kalau belum diisi kotaknya. Kemudian separator ini untuk berfungsi untuk bagian garisnya, misalnya garis yang ini. Oke, dia membaris ke atas, garis batas seperti ini. Kemudian terdapat teks untuk mengatur teksnya atau ukuran hurufnya. Kemudian terdapat konten ini terdapat berbagai macam. Yang fields ini untuk menaruh deskripsinya, kemudian location ini untuk menambahkan lokasinya. Di sini saya telah menambahkan lokasinya. Kemudian image ini untuk foto, kemudian video untuk gambar, dan nomor ini untuk nomor, ukuran besar nomornya, terdapat map untuk lokasi, dan lain-lain. Kemudian terdapat action, terdapat button block, link ini untuk menghubungkan link, kemudian terdapat kontak untuk mendapatkan kontak, kemudian rating untuk mendapatkan rating pada aplikasi ini, terdapat form, kemudian form elements. Terdapat banyak fitur yang dapat kita gunakan. Selanjutnya saya masuk ke bagian aplikasinya, deskripsi aplikasinya atau penjelasan fitur aplikasinya. Kita masuk seperti ini. Oke, ini breadcrumbs ini sebagai anak panah ini. Oke, untuk masuk itu breadcrumbs. Kemudian title ini bagian awal ini saya menggunakan foto. Kemudian terdapat fields, deskripsinya, saya menggunakan deskripsinya. Kemudian action row ini saya menambahkan telepon, SMS, email, dan maps. Kemudian terdapat rating, kita bisa melakukan rating pada aplikasi ini. Kemudian terdapat location, jika kita menyalakan maka kita dapat mengetahui lokasi apotek ini. Tergantung dari kita saja yang menyalakan atau tidak. Oke, kemudian separator ini merupakan garis pembatas ini. Oke, setelah itu kita coba title. Dari title ini terdapat nama obat, kita beri nama obat dengan harganya saja, kemudian gambar. Kita bisa mengubah stylenya seperti yang saya jelaskan. Kita bisa menaruh gambar di bagian samping kiri dengan penjelasan deskripsinya bagian sini, atau kita bisa menggunakan bagian image di bagian atas dan penjelasannya deskripsinya bagian bawah, atau bisa menggunakan cover, atau bisa menggunakan profile, tergantung dari kita saja. Kemudian untuk deskripsinya di sini saya hanya menaruh komposisi. Jika kita ingin menambahkan kita bisa menambahkan nama obat, terserah dari kita saja. Kita bisa menambahkan harga, bebas terserah kita saja.
namun saya ingin menambahkan komposisinya saja di bagian deskripsi. Jadi saya hapus. Kemudian action row. Oke, action row ini terdapat telepon memudahkan kita untuk berhubungan. Di sini teleponnya saya menambahkan saya menggunakan dial phone number. Kemudian saya menambahkan nomor saya dengan ikonnya seperti ini. Kemudian untuk SMS-nya saya menggunakan link dari WA. Kita menggunakan link dari WA. Kemudian untuk emailnya saya menggunakan NIM saya. Jadi kita bisa mengirim email. Kemudian di sini terdapat map. Saya menggunakan alamat web saya. Oke, seperti ini. Kita bisa menambahkan apa saja dengan bebas. Setelah action row atau kontak, kita masuk ke bagian rating. Di bagian rating ini kita bebas ingin menambahkan berapa rating, 4 atau 5. 1. Oke, kita melakukan teks apotek Nindi dengan label your rating. Maksimal ratingnya bisa 3, 4, bisa 5. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian locationnya. Kita bisa menggunakan locationnya. Jika kita nyalakan, maka kita dapat mengetahui lokasi apotek ini. Jika tidak, kita matikan saja. Kemudian separator ini merupakan pembatas. Oke. Kemudian setelah kita membuat aplikasi ini, kita publish dan kita copy link ini untuk dibagikan ke pengguna atau pelanggan kita agar dia bisa mengakses. Masuk kita masuk dan tampilannya seperti ini. Terdapat obat. Oke, tampilan seperti ini. Kita dapat memesan di sini. Ya, langsung muncul di WA. Oke, tampilan seperti ini. Jika kita memesan langsung muncul ke WA. Kemudian bagian deskripsi, hubungi, call bisa, kemudian bisa SMS, langsung masuk ke WA, bisa email. Oke, bisa email, kemudian bisa menggunakan Google Maps. Oke, lokasinya di sini. Kemudian rating, kita bisa menemukan rating, bisa menyalakan lokasinya saja. Kemudian alat medis, tampilannya sama. Oke, profil petugas. Oke, melakukan profil petugasnya. Kemudian pengaduan, kita dapat melakukan pengaduan. Soalnya kita tambahkan Nindi, alamat emailnya nindi@gmail.com, teleponnya, kemudian pesan seperti pelayanan kurang maksimal kirim. Oke, pengaduannya akan muncul di bagian sini. Oke, seperti ini. Dan akan muncul juga di bagian database-nya di sini. Oke, langsung otomatis muncul. Oke, seperti ini.
Sekian dan terima kasih dari penjelasan penggunaan aplikasi Glide ini. Semoga mudah dipahami. Saya Nindya Aulia Safira mengucapkan terima kasih.